Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi minna. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kenikmatan yang tiada terhingga pada hamba-hambanya, bima dafa anhu kaida syaitani wa fanna, dan mencegah berbagai macam budaya syaitan dari hamba-hambanya, yang bisa menolak segala apa yang dibicarakan oleh syaitan dan meluluhlantahkan semua apa yang telah direncanakan oleh syaitan. Idza ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa jinnatan, ketika Allah menjadikan siang sebagai perisai, sebagai benteng dan perisai bagi para kekasihnya. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah, kemudian Allah buka bagi hamba-hambanya dengan siang tersebut pintu-pintu surga. Ya'rafahum anna wasilat asy-syaitan ila qulubihim asy-syahawatul mustaqimah, dan menyampaikan berita atau mengenalkan kepada kita bahwa sarana syaitan untuk masuk ke dalam kalbu kita, ke dalam hati kita adalah syahwat. Wa anna biqam'iha tusbihun nafsul mutma'innatu zahiratasy syaukat, dengan mengekang syahwat-syahwat itu jiwa yang tenang, jiwa yang damai menjadi memiliki kekuatan yang tampak kuat. Zahiratasy syaukat fi fasmiha qawiyatal minna, di dalam menghadapi musuh-musuhnya penuh dengan kekuatan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi, selawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin semua makhluk, wa mumahhidis sunnati wa ala alihi wa ashabihi zawil absaris saqibah wal uqulil rajjah wa sallim tasliman katsira. Di pengantar Imam Al-Ghazali ketika dia menulis kitab kecil atau bagian dari Ihya Ulumuddin yang beliau beri judul Asrar Shaum, rahasia-rahasia puasa. Beberapa bagian barangkali terulang dari apa yang telah kita baca pada waktu yang lalu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan di dalam kitab ini bahwa puasa itu merupakan seperempat daripada iman. Seperempat daripada iman. Rub'ul fa inna as-sawma rub'ul iman bi muqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sawm nisfus sabr. Sesuai dengan apa yang disampaikan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
puasa itu setengah daripada kesabaran. Beliau menukil hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. At-tasbihu nisful mizan. Tasbih itu setengah daripada timbangan. Walhamdulillah tamla. Ucapan kita alhamdulillah memenuhi timbangan tersebut. Wa takbir yamla'u ma bainas samai wal ardi. Ucapan Allahu akbar memenuhi langit dan bumi. Wasaumu nisfus sabr. Puasa itu setengah daripada kesabaran. Wa tahuru nisful iman. Kesucian itu adalah setengah daripada keimanan. Yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, puasa itu seperempat daripada keimanan kita, berdasarkan hadis yang dinukil yang saya sampaikan. Termasuk juga di sini wa bi muqtada qauli sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman. As-sabru nisful iman. Kalau as-sabru nisful iman, as-sawmu nisfus sabri. Kalau puasa itu setengah daripada kesabaran, sementara kesabaran itu sendiri setengah daripada iman. Beliau mengatakan puasa itu seperempat daripada iman itu sendiri. Tsumma huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati lahu. Keistimewaan saum yang kita lakukan, kata beliau, karena langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dha'fin illa siyam. Ya, setiap satu kebaikan itu diberi ganjaran sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Maka sesungguhnya puasa itu hanyalah milikku dan hanya aku yang dapat memberikan imbalan. Ini minggu lalu kita sudah jelaskan bahwa para malaikat tidak diberikan kekuasaan, tidak diberikan kemampuan untuk mencatat pahala daripada puasa itu sendiri. Waqad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Allah telah berfirman, dan hanyalah orang-orang yang sabar dipenuhi pahala atau imbalan bagi mereka tanpa dengan bighairi, tanpa itu. Wasawmu nisfus sabri faqad jawaza thawabahu qanun taqdir wal ihsan. Puasa itu merupakan setengah daripada kesabaran. Padahal kesabaran itu sesuai dengan keterangan Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Jawaza thawabahu qanun taqdir. Pahalanya orang yang sabar itu melampaui hukum timbangan perhitungan, tidak dapat diangkakan, tidak dapat dikalkulasi, artinya tidak terhingga.
Kalau orang sholat, zakat, puasa, dan lain-lain, sekali dia sholat, rakaat subuh 2, itu bisa setara dengan 10, berarti 10 kali 2. Bisa setara kalau sangat luar biasa sampai 700 derajat. Berarti 1400 rakaat hanya ketika dia melaksanakan sholat subuh. Itu pun masih ada keutamaan yang lain. Keutamaan yang lain, inna Qur'an al-fajri kana masyhida. Sholat subuh, Al-Quran yang kita baca pada saat sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sampai Rasulullah mengatakan, bukan hanya malaikat malam menghadiri sholat subuh yang kita laksanakan, tapi juga malaikat yang bertugas di siang hari itu juga sudah hadir. Sehingga baik malaikat malam dan malaikat siang, semuanya mereka menyaksikan orang yang sholat subuh. Jadi wajar kalau suatu ketika sholat subuhnya umat Islam seperti mereka melaksanakan sholat Jumat, itu orang-orang Yahudi tidak akan pernah puasa atas kita. Jadi kalau sekarang Palestina masih diperlakukan seperti itu, mungkin karena sholat subuh kita masih belum seperti sholat Jumat. Itu saja. Kalau saya percaya karena ini wahyu, itu masih bisa dihitung. Jadi sholat subuh yang sedemikian rupa dahsyatnya di hadapan Allah itu masih bisa dihitung. Tetapi orang-orang yang sabar seperti surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, orang-orang yang sabar imbalannya itu tiada terhitung. Tidak ada alat penghitung yang bisa menghitung, tidak ada alat penimbang yang bisa menimbang pahala orang-orang yang sabar. Sementara Rasulullah mengatakan puasa itu sendiri nisfus sabri, setengah daripada kesabaran. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa cara perhitungan Allah terhadap pahala orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, itu melampaui segala hukum matematika di alam semesta ini. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, cukuplah bagi kita, kata beliau, bisa dibayangkan sampai Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di bawah genggaman kekuasaan, sungguh aroma mulut seseorang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Yaqulullahu azza wa jalla, ya, sembari Allah berfirman, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajal. Hanyalah seorang hambaku itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya hanya untuk fasawmu li, maka sebuah puasa itu semata untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah satu-satunya, kata Allah, yang akan memberikan imbalan secara langsung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Surga itu memiliki satu pintu besar yang disebut sebagai ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-sha'im. Tidak ada yang dapat memasuki pintu tersebut
kecuali orang-orang yang berpuasa wa huwa maw'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaum. Ini janji Allah kepada orang-orang yang berpuasa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftari." Bagi orang yang berpuasa terdapat dua kegembiraan. Kegembiraan pada saat dia berbuka puasa, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis, tapi ini hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif kita anggap sajalah sebagai suatu hikmah yang tidak perlu kita yakini absolut diucapkan oleh Rasulullah, tapi dinukil oleh para ulama. Likulli syai'in bab. Setiap sesuatu itu memiliki pintu. Wa babul ibadati as-shaum. Pintunya penghambaan diri kepada Allah adalah puasa. Artinya kalau orang sudah sanggup berpuasa, itu dia sudah masuk di dalam satu space, satu ruang di mana dia dapat menunaikan tupoksinya sebagai hamba Allah, termasuk di dalam ibadah. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ya secara formal batas antara iman dan kufur itu sholat. Maka Rasulullah mengatakan, faman tarakaha faqad kafar. Yang sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i. Uzur syar'i itu ya orang haid kalau perempuan, atau kemudian orang itu tertidur seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga orang itu lupa. Selebihnya itu tidak ada yang dimaklumi tentang sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian itu menjemput, sholat itu wajib ditunaikan. Itu secara formal. Nah, tetapi sholat ini masih bisa dimasuki riya, masih bisa dimasuki kelalaian. Misalnya di dalam Al-Quran, fawailun lil musallin. Ya, celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lupa tentang makna sholatnya. Di antara yang disampaikan oleh para ulama, siapa orang-orang yang lalai terhadap sholatnya itu bisa saja orang yang sehat tetapi kemudian mengabaikan sholat. Bisa saja orang yang sedang bekerja menunda-nunda sholat, tapi dia termasuk orang yang sangat luar biasa, sholatnya tepat waktu, wudunya juga sempurna dan paripurna, tapi ini pun masih terancam sebagai orang yang lalai, manakala sholat itu tidak memberikan efek yang konkret di dalam hidup. Itu sholat, hubungan kita yang paling dekat dengan Allah, dan segala sesuatu mesti ditinggalkan ketika kita sholat, sepenting apapun. Ketika Allahu Akbar, semua aktivitas dunia terhenti. Bahwa kadang pikiran kemana-mana itu persoalan lain, tetapi secara bendawi nggak ada yang melekat pada diri kita kecuali kita takbiratul ihram dan seterusnya. Tetapi saudara sekalian, sholat yang seperti ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya kemunafikan. Khusyuk tapi munafik.
Kemudian para sahabat, qila ya Rasulullah wa ma khusyu'un nifaq. Wahai Rasulullah, dikatakan oleh para sahabat, apa yang dimaksud dengan khusyuk kemunafikan? Beliau mengatakan khusyu'ul badani wa nifaqul qalbi. Badannya khusyuk, gerakannya luar biasa. Bila perlu ikut sertifikasi sholat khusyuk. Kan ada pelatihan sholat khusyuk. Dulu tren, bayarnya sampai jutaan. Tempatnya di hotel berbintang. Padahal di hotel itu macam-macam adanya ya. Nah, badannya khusyuk, Allahu Akbar. Bila perlu takbirnya nggak cukup sekali jadi, berkali-kali. Tetapi di qalbunya ada kemunafikan. Apa kemunafikan qalbu itu? Manakala makna sholat itu tidak konkret di dalam kehidupan keseharian. Nah, bagaimana bentuk keseharian sholat itu secara konkret? Allah menyatakan, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sampai ada keterangan yang mengatakan, man lam tanhahu sholatu 'anil munkar fala sholata lahu. Siapa yang sholat tapi sholatnya tidak efektif mencegahnya dari kemunkaran, maka orang itu sholatnya tidak pernah paripurna. Dia sholat tapi hanya sekedar presensi, hanya sekedar mengisi daftar hadir saja, tapi nggak dapat apa-apa. Jadi mohon izin kalau usia Bapak Ibu ini kan sudah bukan usia anak muda, Pak Hasan itu sudah 70 tahun. Mungkin yang paling muda saya di sini. Kok masih belum merasakan kedamaian di dalam hidup? Ya. Kok masih suka tidak damai dengan suami istri, masih suka cekcok dengan anak menantu, masih suka, ya tidak damai lah. Mungkin poin yang satu kita cross check itu adalah sholat. Iya, sholat. Itu pun sholat itu secara formal kayak begitu Pak. Dia pembeda antara iman dan kekufuran. Tetapi kalau Anda ingin masuk ke dalam satu ruang penghambaan diri yang sesungguh-sungguhnya di hadapan Allah, kata Al-Imam Al-Ghazali, pintunya adalah puasa. Nah, para ulama yang lain menjelaskan mengapa hanya ibadah puasa dalam rukun iman Islam kita yang diklaim sama Allah. Allah tidak pernah mengatakan asyhadatu li, tidak pernah. Allah tidak ada keterangan mengatakan as-sholatu li, tidak ada. Allah juga tidak pernah mengatakan az-zakatu li, tidak juga mengatakan al-hajju li. Haji kita tahu investasinya mahal, masa waktu tunggunya itu lama. Di Yogyakarta sudah berpuluh-puluh tahun. Saya bilang sama istri, jangan berniat haji melalui ONH karena terlalu lama. Jadi bagaimana doanya itu, ya Allah hajikan aku dengan cara yang tidak pernah aku pikirkan. Sampai suatu saat, contohnya konkret Pak, haji yang tidak pernah min haitsu la yahtasib itu tadi, tiba-tiba ada kawan telepon misalnya, dan istri antum sudah haji apa belum di salah satu kedutaan? Belum. Ada paspor enggak? Belum ada. Yaitu contoh-contoh daripada haji min haitsu la yahtasib. Kalau nunggu ONH, saya berpikir mungkin turunnya itu nanti istri sudah 80 tahun itu usianya, sudah nggak rasional, ya kan? Secara akli ya 80 tahun itu saya kan sering bimbing haji juga. Maka saya bilang kalau melalui jalur yang kayak begitu kayaknya berat. Tapi kalau mau shortcut Pak,
yang misalnya haji apa gitu, itu biayanya itu di atas 250 juta, mahal juga. Kalau mau haji pingin jalan cepat jadi wakil presiden juga susah, kan nggak mungkin kita jadi calon wakil presiden. Ya sudah, kalau minta, walaupun dirjen haji teman saya juga tidak sesuai dengan ilmu saya, maka satu-satunya cara yakni, ya Allah berikan kami anugerah haji dengan cara yang tidak pernah kami bayar. Terserah engkau caranya seperti apa. Itu pun tidak diklaim oleh Allah al-hajjuli sama sekali, tidak. Yang diklaim oleh Allah adalah as-siyam. Nah, itu para ulama yang lain menjelaskan, dan kita sudah beberapa kali menjelaskan itu. Di antaranya memang puasa ini nggak bisa dimasuki setan melalui pintu riya. Semua ibadah penghancurnya itu dua, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau penghancurnya dari dalam kita, itu namanya ujub. Ujub itu dia bangga dengan diri. Ini sikap mental. Nah, kalau penghancur dari eksternal, dari luar, itu disebut dengan riya. Nah, itu dua penghancur ibadah itu. Jadi yang satu disebut dengan riya, ibadah itu ditujukan untuk hal-hal yang tidak selain Allah, manusia oriented, atau dia tidak aman dia dari yang pertama, maka tidak bebas dari yang kedua, yaitu ujub. Ujub itu merasa bangga dengan diri. Jadi kalau saudara beragama sudah ngaji kemudian merasa paling benar, lalu orang lain semuanya salah, itu diantaranya ciri orang ujub. Kecuali pada hal-hal yang memang kita ukur. Misal kemarin saya baru mengikuti videonya Mama Gufron. Kalau Mama Gufron nggak usah dicari ya. Ya kalau ini boleh dikategorikan sudah di luar koridor. Ketika ditanya, wahai Mama Gufron, apakah orang Yahudi, Nasrani, Katolik, Konghucu masuk surga? Jawaban dia, semuanya pasti masuk surga. Alasannya, satu alasannya, semuanya punya nabi. Kedua, semuanya pintu gerbang sendiri-sendiri. Ini pintu gerbang orang Yahudi, ini pintu gerbang orang Nasrani. Kalau kayak begini, ini bisa kita nyatakan batil. Ini batil. Ini pernyataan kebatilan. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sendiri pertama Allah menyatakan inna dina indallahi Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin, tidak ada satu orang Yahudi dan Nasrani yang sampai kepadanya ajaranku tsumma lam yu'min bi, lalu dia tidak beriman denganku, kata Rasulullah SAW, illa kana min ashabina atau imamah, kecuali orang Yahudi Nasrani itu pasti termasuk golongan ahli neraka. Tiba-tiba Mama Gufron mengatakan orang Nasrani masuk surga hanya pintunya yang beda. Maka pilihan cuma dua, Bapak Ibu pilih Mama Gufron atau pilih Rasulullah. Kalau ini terukur. Tapi kalau sudah Anda saling berdebat, sholat tarawihnya itu 11, 13, 23 atau berapa, kemudian kapan kita mulai mengakhiri sampai saling menyalahkan. Yang saling menyalahkan itu yang tidak terukur. Tapi kalau beda pilihan itu masih terukur. Orang sholat subuh satu kunut, satu tidak, itu masih terukur, masih ada dasarnya dan seterusnya. Nah, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, inilah mengapa Al-Imam Al-Ghazali sampai meyakini bahwa
Siam itu adalah pintu gerbang menuju kehambaan kepada Allah. Walaupun puncak hubungan kita kepada Allah itu memang melalui sholat. Tapi kadang orang yang sholat itu kerasukan seperti yang diceritakan oleh Nabi juga di dalam hadisnya. Beliau menyatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian, asyirkul khafi, itu syirik yang tersembunyi. Langsung Rasulullah menjelaskan apa itu syirik yang khafi ketika beliau menyatakan seseorang yang menunaikan sholat, biasanya sholatnya standar saja, lalu kemudian dia indah-indahkan sholatnya, bacaannya dibuat pokoknya berirama, yang biasanya durasinya tertentu dia bikin lama-lama gitu. Walaupun itu kelihatannya khusyuk, tapi Nabi menyatakan itu adalah syirik tersembunyi. Tapi kalau puasa nggak bisa kerasukan sikap seperti itu, karena semua orang berpuasa. Ya, Azam yang belum masuk SD saja puasa, terus bangganya di mana? Tidak. Jadi ini makna kalau segala sesuatu itu punya pintu untuk kita masuki. Kita masuk kampus ada pintu gerbang, masuk kelas ada pintu kelas dan seterusnya. Maka orang yang ingin masuk pada ruang ibadah dalam makna penghambaan diri yang setulus-tulusnya di hadapan Allah, maka pintu itu disebut shaum. Ini yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali. Nah, karena itu juga ya kata beliau, ya, mengapa ada hadis yang menjelaskan idza dakhala syahrul Ramadan, jika bulan Ramadan telah masuk, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka dikunci, wa suffidatis syayatin, dan para setan itu dibelenggu, wa nadi munadin, dan ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang yang menginginkan kebaikan segera jangan ditunda, dan wahai orang yang menghendaki satu keburukan hentikan. Jadi ingat, pintu surga sudah dibuka, jangan ditutup. Pintu neraka sudah dikunci, jangan dibuka. Setan itu sudah dirantai, jangan digoda. Ya kan? Setan itu sudah dibelenggu, sudah digembok sama Allah. Jangan sampai kita membuka gemboknya. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian waqala Waqi'un, dan telah berkata seorang alim bernama Waqi' ibnul Jarrah. Beliau seorang tabi'in, lahir pada tahun 128 dan meninggal pada tahun 198. Oleh Imam Ahmad, ulama ini dipuji. Ya, beliau ini tinggal di Irak. Dia mengatakan ketika membaca Al-Quran, ya, surat Al-Haqqah, coba boleh dibuka surat Al-Haqqah 24. Kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Pada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu.
Al-Imam Al-Waqi menafsirkan ayyamus siyam idza taraku fiha al-akla wasyurba. Ayat ini Allah perintahkan kepada para ahli surga, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum dengan penuh kenikmatan sebagai imbalan apa yang telah kalian lakukan pada hari-hari terdahulu. Nah, hari-hari terdahulu menurut Al-Waqi itu adalah hari-hari puasa yang dilakukan di dunia ketika mereka meninggalkan makan dan minum. Waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqbatil mubahat baina az-zuhdi fid dunya wa baina as-siyam wa baina as-sawm. Faqala inna Allah yubahi malaikatahu bis-shabab al-'abid fayaqul ayyuha asy-shabab at-tarik syahwatahu li ajli al-mubdhir shababahu li anta 'indi ka ba'di malaikati. Ini ucapan Imam Ghazali yang menurut beliau ini adalah hadis, tapi setelah diteliti oleh para ulama, hadis ini dinyatakan hadis yang dhaif. Tetapi maknanya barangkali dapat kita petik ya. Ketika ada ungkapan sesungguhnya Allah berbangga-bangga di hadapan para malaikat dengan seorang pemuda yang tekun beribadah. Ini mana yang umum saja. Lalu dikatakan kepada pemuda itu, wahai seorang pemuda yang gemar meninggalkan syahwatnya demi diriku, kata Allah, yang menghabiskan masa mudanya untuk menghambakan diri kepada aku, seolah-olah Allah berkata kepada dia, anta indi ka ba'di malaikati. Engkau wahai pemuda di hadapanku itu tidak ubahnya seperti sebagian para malaikat. Nah, ini ucapan ini saudara sekalian, itu tidak ada persoalan secara makna. Karena para ulama juga berbeda pendapat. Lebih baik mana seorang malaikat dengan seorang manusia yang soleh. Itu banyak pendapat, Pak. Ya, banyak pendapat. Sebagian mengatakan kalau manusia itu soleh, dia sebetulnya sudah melampaui malaikat. Mengapa? Malaikat itu memang diciptakan kayak begitu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada kata maksiat, tidak ada kata membangkang dalam hidupnya malaikat. Apa Allah perintahkan, mereka kerjakan. Apa Allah larang, mereka tinggalkan. Dan itu karakter dasar malaikat. Malaikat tidak dibuat sebagai makhluk yang punya nafsu. Tapi manusia yang diberikan ya, yang kita dengar dalam Al-Quran biasa, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia penciptaan dasarnya ini memang warnanya antagonis. Satu, manusia diberikan kecenderungan untuk berbuat takwa, tapi juga pada saat yang sama dia dicetak oleh Allah untuk punya syahwat. Maka jiwa kita ini selalu berada di antara dua arus, dua kutub yang tarik menarik. Nah, ketika kita sanggup melawan kutub yang negatif, lalu kita menjadi an-nafsul mutmainnah, kata sebagian ulama, ini lebih baik daripada seorang malaikat. Karena malaikat itu nggak punya tarik menarik, Pak. Tapi sekarang kalau dibandingkan, lalu lebih buruk mana antara manusia dengan setan? Nah, Bapak Ibu jawab sendiri. Jadi kalau setan sudah dibelenggu, ibu bapak buka gemboknya itu kebangetan. Maka jangan digembok. Jadi apa ciri-ciri setan itu gemboknya terbuka? Lihat aja selama puasa. Dari pagi sampai malam ada malah hari itu. Kalau ada malah berarti gemboknya kebongkar. Pertanyaannya, siapa yang bongkar gemboknya? Kalau dikatakan setan, setan udah dikunci. Tahu kan orang-orang yang diborgol sama petugas KPK kan nggak bisa ngapa-ngapain.
Ya, tanda tangan mau korupsi ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya kan memang kayak begini. Jadi cara memang Imam Ghazali ya mohon izin ya, beliau ini dalam sekali ketika mengkaji suatu persoalan. Jadi sekarang itu ini sudah hari berapa nih Pak? Hari 7 ya. Ayo masing-masing ingat hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-1 ada marahnya apa tidak? Ada kata-kata kotor apa tidak? Ada apa yang kayak begitu? Kita bikin checklist gitu ya. Checklist itu dosa yang paling besar itu kan 3 ya. Pangkal dosa kata Imam Muqayyim itu 3. 1 kesombongan, kedua itu rakus, tamak, rakus gitu. Nggak ada kenyangnya gitu. Ya kan? Bapak Ibu pernah mikir Anda punya duit 100 triliun. Jadi kemarin saya guyon sama santri. Jadi kalau pondok ini punya dana 1 triliun, saya bilang semua santri yang masuk ke sini pertama kita kasih motor ADV. Wah, kita menghayal lagi, nggak kebayang Pak. Jadi betul kata Gus Baha, kalau Anda makan dengan 1 piring kenyang, kenapa harus korupsi sampai sekian ratus triliun? Emang mau diapain? Iya. Dulu nggak sengaja Pak Bedi kemarin saya buka berita. Luar biasa Reskrim Mabes Polri. Periode Januari sampai Februari juga baru tanggal Januari Februari Pak, belum sampai Maret. Itu sabu-sabu yang sudah ditahan itu 4 ton. Dulu kita berbicara kalau namanya kayak begitu kan gram Pak, paling banter kilogram, 4 ton, nggak nalar gitu. Jadi ya kayak begitu. Jadi kalau Allah kemudian memuji hamba-hambanya yang sedemikian rupa itu, saya pribadi memaklumi penjelasan dari Al-Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Ada juga hadis qudsi, ya. Di situ dinyatakan Allah berfirman, "Unzuru ya malaikati ila abdi." Ya, lihatlah wahai para malaikatku kepada seorang hambaku. Taraka syahwatahu wa lazzatahu wa ta'amahu. Dia tinggalkan syahwatnya, kenikmatannya, makanannya, wa syarabahu, minumannya, min ajli, semata untukku. Ini hadis yang ini dhaif tapi dikuatkan dengan hadis yang lain. Wa qila fi qoulihi ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini surat Sajdah yang selalu kita baca pada sholat subuh di hari Jumat ya. Tidak ada satu diri pun yang mengetahui apa yang ya disiapkan oleh Allah dari berbagai macam kenikmatan yang menyejukkan pandangan sebagai imbalan dari apa yang mereka pernah lakukan. Qila kana amaluhum asya. Dikatakan orang yang mendapatkan imbalan semacam itu diantara yang paling pokok adalah karena amalan puasanya. Berdasarkan ayat Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar diberikan imbalan pahala tanpa perhitungan, artinya tiada terhingga. Nah, kemarin dalam takin saya jelaskan bagaimana menghitung sesuatu yang tidak terhingga. Ini bukan saja di dalam masalah pahala. Jadi kalau sholat itu pengaliannya itu
2 atau 10 sampai 700. Tapi kalau puasa kaliannya itu tidak terhingga, maka jumlahnya itu tidak terhingga. Kalau sholat itu masih bisa dikalkulasi, puasa tidak bisa dikalkulasi kecuali Allah. Demikian pula dalam konteks dosa. Maka kalau taubatan kita itu taubat yang betul-betul tingkatan kualitasnya itu sangat tinggi di hadapan Allah, ya kan? Maka dosa sebesar apapun, dosa besar itu kayak apa ilustrasinya dalam hadis? Dalam hadis itu dosa banyak itu. Dosa itu kalau ditumpuk sampai kena ujung langit. Atau kalau itu dosa itu dibuatkan kandang di dunia, maka jumlah dosa itu seluas bumi dan seberat bumi. Saya pikir kita nggak seburuk itu lawan. Kayaknya dosa kita nggak sampai di langit banget. Ya dosa ada, tapi kayaknya mungkin ya paling banter saat tingginya Gunung Merapi lah. Masih 3.000-an di atas permukaan air laut gitu. Tidak sampai kita mengatakan dosa kita setara dengan ujung langit, gitu kan? Itu pun kalau ada, kalau dikali dengan sesuatu yang tidak terhingga yaitu Allah, maka hasilnya pun bilangan yang tidak terhingga. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan protes. Mengapa kok ada pezina yang ngasih minuman tuh Bu, belum snacknya takjilan itu baru minum. Seorang pezina pula, bukan pengikut taklim, majelis taklim, ngasih air minum kepada seekor anjing, masuk surga. Jadi kalau ada ibu-ibu di Banteng nggak masuk surga, kebangetan Pak. Iya, karena apa? Ibu bapak menyiapkan takjilan. Yang menyantap takjilan siapa? Orang puasa. Jadi dulu saya diceritakan Syekh Muhammad Taifuri, namanya orang Dubai. Mengapa di Arab itu kami paling senang kalau bikin rumah itu orang itu minum tidak minum, selalu difasilitasi ada air, fasilitas air bersih, kemudian ada gelas yang diikat gelasnya. Kenapa? Kalau kita jalan di sana musim panas, kita bisa minum di manapun. Jadi rumah-rumah itu di Madinah juga sama. Di depan rumah itu ada air bersih gitu. Nanti disebut itu boleh diminum, ini air bersih, boleh diminum oleh siapa saja. Sehingga beliau mengatakan cara yang paling efektif masuk surga itu ngasih minuman. Kalau kepada seekor anjing kemudian berbuah surga, bagaimana bila minuman itu diberikan kepada manusia? Manusianya berpuasa lagi. Nah, ini dia. Tapi memang ya tidak mudah. Jadi itu ya. Jadi itu yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, fayaqulu lis-sha'im jazaa'uhu ifradan wa yujazi jazafan fala yadkhulu tahta tahta wahmin wa taqdir wa jadirun bi an yakuna kadzalik li anna as-sawma innama kana lahu wa musharrafan bin nisbah ilaihi wa in kanat al-ibadat kulluha lahu kama syarrafa al-bait bin nisbah ila nafsihi wal ardu kullaha. Jadi puasa didudukan sedemikian rupa, imbalannya tiada terhingga, tidak ada yang sanggup menghitung. Itu rasional saja. Sampai kemudian dinisbahkan kepada Allah, diklaim secara eksklusif oleh Allah as-sawmu li. Jadi itu biasa saja. Jadi jangan dianggap asing penjelasan yang seperti ini. Nah, sama saja Allah mengatakan juga Abdullah, ya kan? Abdullah ya buminya Allah, Baitullah itu artinya ya masjidnya Allah yang ada di yang ada di Mekah Mukarramah gitu. Tapi yang sampai Allah titahkan
As-sawmu li, yaitu hanya puasa memang, ya, yang dititahkan oleh Allah. Ada dua makna kata Ghazali. Pertama, an-sawma kaffun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahad. Jadi puasa itu sendiri adalah aktivitas meninggalkan atau mencegah diri, Pak. Nah, dan ini memang sirrun, ya. Tidak ada amalan yang bisa teridentifikasi orang itu puasa, Pak. Kan tidak kelihatan. Tapi kalau Anda sholat, sejak wudhu aja kelihatan. Oh, orang itu wudhu. Tempat wudhu di mana? Itu kerannya Masjid Darul Mutakin. Kan tidak mungkin yang lain-lain. Masuk masjid, sholat tahiyat. Nanti sholatnya ada iqamah. Iqamahnya pun juga Allahu Akbar. Semua orang dengar. Ya, ya. Haji apalagi. Ya, kita sebelum berangkat haji, syukuran dulu. Dan haji itu demonstratif, manasiknya divideokan. Sampai orang tawaf kita sekarang udah pakai live, pakai streaming. Sampai malaikat nggak kerja itu di lingkaran tawaf, karena sudah diambil oleh Instagram. Kita terganggu loh, Pak, jujur. Saya terakhir ke Mekah bulan April itu terganggu betul. Kita pingin khusyuk, tapi di sebelah kita rombongan bunga-bunga kayak begitu, terus pakai live Instagram. Ada lagi model doa sekarang. Jadi ketika berada di depan Ka'bah, dia bikin video call. Ayo diamini semuanya. Rupanya jamaahnya dikumpulkan di Indonesia itu terus. Enggak, kenapa? Apa yang malaikat nggak lihat gitu kalau enggak sholat bisa kayak gitu. Tapi puasa nggak bisa riya. Karena puasa itu sangat dalam. Iya kan? Itu kata Imam Ghazali. Ya kan? Wa jami'u a'malil ta'at bi masyhad minal khalqi. Hampir semua amalan-amalan ketaatan itu bisa disaksikan secara visual oleh siapapun. Wassaum la yarahu illallah. Kalau puasa nggak ada yang melihat kecuali Allah. Fakinnahu amalun bil batin. Jadi boleh dikata puasa itu hakikatnya adalah sesuatu yang semuanya itu batin. Bisabril mujarrab, dengan totalitas kesabaran. Karena puasa itu hanya dua unsurnya. Kalau nggak meninggalkan, ya menahan diri. Udah. Bapak Ibu pulang, masuk ke rumah. Di rumah ada kamar pribadi. Mau ngapain dan siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Mau makan minum juga gak ada yang tahu. Apalagi cucu gak tinggal di situ, anak sudah besar-besar. Tinggal ibu apa berdua? Apa aja bisa. CCTV gak ada. Coba. Kok bisa puasa sampai maghrib? Kata Allah, keren banget. Iya. Lah kalau sholat, siapa yang betah sholat misalnya? Misal Pak ya, Bapak Ibu duduk di masjid, paling banter sampai jam berapa kita? Syuruk. Sampai syuruk paling banter. Iya kan? Syuruk kita sudah siap-siap beraktivitas. Tapi puasa ini, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, panjang sekali durasinya. Sholat saja durasinya nggak sampai segitunya. Jadi kedua, annahu qahrun ini makna yang pertama kata Imam Ghazali. Yang kedua, puasa ini adalah cara untuk memaksa, mengintimidasi yang paling efektif bagi musuh kita. Siapa musuh kita? Ya. Jadi musuh kita itu cuma satu. Inna syaitana lakum aduwwun. Sungguh setan itu musuh bagi kalian. Fattakhidhu adwa, jadikan dia setan. Jadikan dia musuh. Hanya itu. Nah, puasa adalah metode yang paling efektif di dalam menekan musuh ini. Fa inna wasilata syaitan la'anahullah. Karena wasilahnya setan, semoga Allah melaknati dia, kata Imam Ghazali. Setan itu syahwat. Wa inna ma taqwa syahwat bil akli wasyurbi. Kapan syahwat itu
mengalami eskalasi peningkatan ketika makan dan minum. Maka Rasulullah mengatakan inna syaitana, sungguh setan itu la yajri, dia berlari beraktivitas pada min ibni Adam, dalam diri seorang anak Adam, majrad dan dia sesuai dengan peredaran darah. Tidak ada pembuluh darah yang tidak dilalui oleh setan. Fadayyiqu majarihi bilju, maka sempitkan ruang aktivitas dan larinya setan itu dengan apa? Lapar. Jadi begitu lapar, setan juga mumet. Nah itu. Nah disinilah kemudian saudara sekalian, ada juga yang dikatakan ucapan Nabi misalnya kepada Aisyah, dawimi farq babil jannah, ya terus menelulah terus jangan pernah terhenti daripada mengetuk pintu surga. Bagaimana cara mengetuk pintu surga? Bilju, dengan berlapar. Kita sedang mengetuk pintu surga. Kalau makanya semua khusus kaman li syaitan wasatan lima sadi keqadiyah ini. Maka ketika puasa itu secara khusus merupakan cara untuk mengekang setan, yang menutup semua jalan aktivitas dia, menyempitkan ruang dia berlari, istahaqqat taksis, maka pantaslah kemudian puasa itu dieksklusifkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bagi kita ayat Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Insyaallah semuanya gampang. Kata Imam Ghazali di dalam Al-Quran dijelaskan, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan berikan mereka petunjuk berbagai macam jalan yang lain. Al-Ankabut ayat 69 dan seterusnya itu. Nah ini masih makna-makna, dan mungkin minggu depan atau bila ada waktu yang lain saya akan sampaikan satu lagi, yaitu Asrarus Shaum. Ini masih dari Asrarus Shaum wa syurutul batin. Jadi rahasia-rahasia batin daripada ibadah puasa. Saya kira demikian apa yang kita baca pada pagi hari ini, dan kita teruskan nanti pada Jumat yang akan datang. Semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.